99,6 FM Radio Almarkas, sahabat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat Almarkas. Kalau Anda dari tadi nih bergabung bersama kami dari Intermezzo, pastinya sudah tahu dong kalau siang hari ini kita bukan hanya bahas terkait dengan keajaiban dari air Zam-Zam, tapi kita ada talk show menarik nih bersama dengan Ibu Julie Astutik ya, selaku Kepala Sekolah UPT SPF SDN Rapocini, dan juga didampingi oleh Bapak Amri Akbar selaku fungsional peneliti ahli Madya Brida Kota Makassar. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Agak panas cuaca, aman? Alhamdulillah. Aman ya. Aman. Dan sahabat Almarkas, yang hari ini bersama dengan Sarisa Azahra kita akan bahas topik menarik terkait dengan 3S. Apakah 3S itu? Langsung saja nih kita bersama dengan Bapak Amri dan juga Ibu Julie. Baik. Terima kasih Bu Lisa. Saya kelihatannya masih penasaran ini S3. Betul, saya pun begitu. Bu Yuli ini kuliah S3 ini. Bu, ini kan inovasi ya, Bu, Iya, ya. betul, Pak. Bisa diceritakan seperti apa itu S3 yang bagaimana sehingga ini S3 muncul latar belakangnya seperti ini. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Inovasi ini adalah berawal dari kegelisahan kami sebagai pendidik bahwa kepedulian itu anak-anak terhadap mata uang kita, mata uang terutama uang koin itu sangat rendah. Contoh saja, ketika anak-anak melihat uang receh itu jatuh di jalan, uang 100, uang 200 itu tidak bakalan dia ambil. Nggak ada artinya ya. Seperti kayak bilang itu uang tidak ada artinya, tidak ada harganya. Padahal itu uang berarti sekali. Apalagi ini adalah mata uang kita, negara kita, yang harus kita memiliki rasa cinta kepada negara kita sendiri. Contoh saja yang lain, ketika kita berbelanja di supermarket atau apa, kadang biasa selalu kasir itu menyampaikan, maaf ya, tidak ada uang kecil. Ya betul. Boleh diganti gula-gula. Ya. Nah, hal seperti ini yang menjadi keprihatinan. Kemudian bagaimana menumbuhkan rasa empati anak-anak, rasa sedekah anak-anak dimulai dari kecil, mulai dari SD. Menumbuhkan rasa sedekah sosial anak-anak, jiwa sosial itu kan harus dimulai dari hal yang kecil, bukan mulai dari yang besar dulu, tapi dari hal yang kecil ini kita gali bagaimana supaya tumbuh rasa sosialnya anak-anak. Seperti itu Pak, dari sedekah koin itu yang kami lakukan. Jadi S3 itu sebenarnya singkatannya dari 1000ku, 1000mu, 1000 kita semua. Itu yang kami singkat menjadi S3. Oke. Nah, saya pikir tadi itu 1000 buku. Ternyata 1000 Seribuku, Uang 1000 ya. seribumu, 1000 kita semua. Ya. Nah, idenya dari mana ini, Bu? Ide itu berawal dari saya itu tadi ya, kegelisahan kita. Kenapa sih anak-anak kayaknya tidak peduli dengan mata uang kita sendiri? Padahal ketika uang itu yang dari kecil ya, dari pecahan 100 itu ketika dikumpul, ini kan ceritanya 1000. Berarti mata uang itu harus berupa dalam bentuk 1000, nominal 1000. Kalau uang 1000 bagi anak-anak mungkin masih berarti, dia masih bisa belanja, masih bisa yang lain. Tapi ketika uang 100, uang 200, uang 500 kadang jatuh, anak-anak tidak pedulikan. Nah, dari situ kegelisahan kami, kenapa anak-anak? Nah, ini anak-anak harus ditumbuhkan rasa kepeduliannya, terutama juga sedekahnya, bahwa uang koin yang kecil itu bisa meningkatkan sedekah rasa sosialnya anak-anak. Dengan cara apa? Ketika dia menemukan uang 100, dia gulung sampai cukup 10. Nah, di samping dia belajar sedekah sosial, dia juga akan belajar numerasi bagi kelas-kelas kecil, Pak, kelas-kelas rendah. Anak-anak, ketika kamu mendapatkan uang 100 rupiah untuk mengumpulkan menjadi 1000, berapa yang harus kalian kumpulkan? Kelas 1 pasti 10. Nah, itu bagian dari pembelajaran numerasi. Jadi kalau 200 dia harus kumpul menjadi 5. Nah, jadi kita kasih jadi selotip jadi dia terkumpul 1000. Kalau yang 500 berarti harus berapa? Berarti harus 2. Seperti itu. Apakah harus uang koin? Iya, karena uang koin yang anak-anak yang tidak terlalu peduli. Kalau uang kertas kan sudah biasa ya. Nah, kami namakan dengan sedekah koin itu tadi. Dia akan sedekahkan pada saat hari Jumat. Nah, di situ momennya Jumat sedekah seperti itu. Okay.
Nah, kalau begitu Ibu bukan konsepnya ini kan memang diambil dari kegelisahan Ibu ya. Iya. Nah, bagaimana mengaplikasikan dalam setiap hari? Apakah tiap hari Jumat saja atau ini berlangsung selama Senin sampai hari Jumat, Bu? Ini karena programnya memang kita sudah atur ya, kita sudah program paham bahwa kalau S3 itu adalah setiap hari Jumat bersamaan dengan sholat duha, anak-anak sholat duha bersama, kemudian bersedekah. Nah, sedekah itu dia mengumpulkan celengannya yang tadi sudah dia gulung itu dari rumah. Jadi anak-anak punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan uang itu koin. Uang koin. Nah, itu. Aplikasinya dari Iya, rumah. dari rumah. Jadi apakah dia menemukan uang koin itu di jalanan atau di mana, dia punya kepedulian. Oh Oke. iya, saya di sekolahku ada program ini, saya ambil. Yang dulu dia mungkin dia tidak perhatikan masa bodoh. tidak peduli ya. Sekarang dia lebih peduli. Oh, saya sumbangkan ini dengan uang yang tidak seberapa ini, saya bisa sedekahkan. Nah, hasil sedekah itu kita kumpulkan di bendahara tiap kelas ya, tiap kelas. Jadi dia menyetor. Anak-anak yang disuruh menghitung, itu yang tadi saya sampaikan Pak, bahwa anak-anak juga belajar numerasi. Setiap kelas, misalnya kelas 1 berapa nak, ada berapa koin uang 100 uang tadi 1.000 ya, ada berapa terkumpul, ada 15.000 Ibu dari kelas 1A misalnya ya, kita setor di sana. Jadi setiap bulan akan dihitung jumlahnya itu Bu, disampaikan kepada orang tua siswa. Di orang tua bahwa hasil S3 bulan Oktober adalah sebesar ini, dari kelas 1A hari Jumat pertama sebesar ini Jumat. Jadi transparan Pak. Karena kan biar bagaimana sekecil apapun itu uang, ketika penggunaannya tidak transparan, orang akan berpikir bahwa itu pungli. Seperti itu. Betul. Iya. Betul. Digunakan untuk apa, kan itu sebenarnya pertanyaannya. Uang itu digunakan untuk apa? Iya. Jadi karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwa itu adalah kegiatan sosial. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kan Ibu jelasin Ibu Elisa ya. Tadi kan lebih banyak ke konsep sosial. Sosial ya. Mungkin ada kegiatan lain atau aplikasi lain atau mungkin kegiatan yang bisa mendanai untuk S3 Bu, selain Iya. sosial. Betul, seperti tadi kegiatan dana sosial itu seperti misalnya ya, kalau ada teman, dan ini memang sudah dari awal ketika program ini dicanangkan, tujuan, sasaran, apa semua itu sudah disampaikan di orang tua siswa kepada sekolah dan maksudnya warga di luar. Bisa saja orang dari luar juga bersedekah. Nah, kita bekerja sama juga dengan dompet duafa, ISI dan Basnas. Karena Gimana caranya Bu? dia kerjasama, dia mengajukan proposal Pak ke sekolah bahwa kami akan mengadakan kegiatan sedekah dongeng namanya ya, sedekah yang dibalut dengan dongeng. Nah, jadi anak-anak sudah mengumpulkan uang. Nah, di saat itulah nanti kita menyampaikan, ayo anak-anak. Jadi saya biasa minta di hari Jumat karena bersamaan momennya pas sedekah. Jadi nanti biasa dari isi, ayo anak-anak sambil kita bersedekah kita akan mendengarkan dongeng. Setelah dongeng selesai dia akan bersedekah Pak. Dan hasilnya dihitung pada saat itu. Jadi kita diberikan penghargaan, jadi piagam bahwa hari ini terkumpul sedekah dari SD Negeri Rapojini sebesar 2 juta misalnya ya, begitu. Jadi transparan, ada juga orang tua yang menyampaikan. Jadi seperti itu Pak. Kegiatannya itu tadi untuk dari awal kan itu sudah tujuan dan sasarannya apa sudah jelas. Jadi itu adalah untuk bagi teman atau siswa yang sakit, itu diambilkan dari uang itu S3. Jadi semua guru atau orang tua itu biasa melaporkan, Bu, anak saya tidak ke sekolah karena sakit, ada di rumah sakit. Maka gurunya menyampaikan kepada bendahara S3, nah, Ibu, ada ini anak siswa kelas 1A misalnya, si A ini sakit di rumah sakit ini, kita akan pergi membesuk, diambillah dari uang S3. Kemudian seperti kemarin baru-baru ini ada kebakaran di Jalan Pelita, kebetulan orang tua murid yang kebakaran. Nah, maka kita ambilkan dari uang S3. Sama juga dengan Pak ketika program Ramadan. Program Ramadan itu kita berbagi ke panti asuhan yang terdekat dari sekolah. Dari mana uangnya? Dari S3. Kita bersama anak-anak pergi ke panti asuhan, kita membawa sedekah itu yang anak-anak kumpulkan ke sana. Kita dokumentasi, setelah hasilnya kita share ke grup orang tua siswa. Jadi dia tahu bahwa peruntukannya untuk ini. Kemudian ada orang tua siswa yang meninggal. Nah, diambilkan dari mana? Dari situ. Itu sudah ada tujuan, sasaran dan anunya semua, jadi jelas Pak peruntukannya seperti itu. Selama ini Bu, keterlibatan dari stakeholder lain, kan ada tadi LASIS ya, kemudian ISIS, Basnas. dari Dinas Pendidikan ada.
Kalau dinas pendidikan Pak, kita ada juga apanya, tapi dia kalau dari dinas itu terkait perizinan ya, artinya selama artinya kita melakukan dukungan itu selama itu tidak memberatkan orang tua dan nilainya positif bagi anak-anak, menumbuhkan karakter anak-anak untuk peduli, dinas pendidikan sangat mendukung kegiatan seperti itu, dan hasilnya sudah kita rasakan juga Pak, karena orang tua juga ikut peduli ketika ada korban kemarin kebakaran atau banjir atau angin ribut yang kemarin yang atapnya orang perwakilan ini, ada perwakilan juga orang tua, karena kita memang melibatkan orang tua Pak, supaya orang tua juga tumbuh kepercayaan kepada sekolah. Mungkin tidak hanya sedekahnya, kadang dia tidak hanya 1.000 Pak, kita mintanya di 1.000, tapi kadang orang tua memberi lebih. Seperti kemarin ketika pembangunan musola Bu, musola di atas itu dengan sukarela itu orang tua betul-betul luar biasa. Bu, saya enggak usah menyumbang ini, tapi saya sumbang semen sebegini untuk musola. Nah, itu adalah bagian dari kepedulian orang tua terhadap program sekolah. Kalau begitu Bu, ini berarti bukan hanya kelas 3, 4 yang Semua mulai dari level kelas 1. Total jumlah muridnya berapa? Murid saya 497 saat ini. Nah, jadi itu terbagi dengan rombel Pak. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 jadi 18 rombel. Nah, Gila 492.000. Iya. 497. Jadi kalau harga 1.000 kali dikali itu lumayan. 500.000 per minggu. Betul Pak. Ya, artinya dalam minggu itu tidak ada pengeluaran Bu ya. Dikumpul dulu dalam satu bulan atau gimana Bu? Tidak Pak, kalau memang pada minggu itu ada yang sakit, ada orang tua yang seperti kemarin kebakaran kan, kita tidak tahu kapan itu terjadi musibah kan. Iya. Jadi ketika pada minggu hari itu ada musibah, kita pasti 2 hari ke depannya kita akan sampaikan, baru pergi kita menjenguk orang tua. Baik, Ibu mohon maaf dulu mic-nya mungkin boleh agak sedikit dimiringkan ke arah Ibu supaya pendengar bisa jelas mendengar. Ya, baik. Silahkan Ibu. Sedekah itu anak-anak juga sudah mulai tumbuh rasa sosialnya, empatinya kepada itu, terutama terhadap teman-temannya. Kadang juga Pak, kita juga membagikan kepada anak-anak yang tidak mampu di situ. Ketika bulan Ramadan kita berbagi sedekah, kita berbagi ini apa lagi namanya, di sembako. Dari mana dari uang itu kita juga menyampaikan kepada orang tua, siapa tahu ada orang tua yang lebih diberikan rezeki yang lebih, boleh menyumbang dari itu. Seperti itu Pak. S3 ini diterapkan kapan Bu? Mulai sudah sebenarnya 2023 akhir, tetapi kita intensif itu kalau kali jumlah siswa pasti setiap minggu ini pas setiap Jumat pasti rutin 497. Tapi kita tidak mengharapkan rutinitas itu menjadi kebiasaan, tidak, tetapi bagaimana menanamkan anak-anak keikhlasan untuk bersedekah. Jadi kadang juga dalam satu Jumat itu Bu, tidak menutup kemungkinan tidak sampai itu 497. Oke. Tergantung dari kadang anak-anak mungkin pada saat hari ini dia tidak mendapatkan uang koin seperti itu, pasti kan dia tidak bersedekah. Betul. Jadi memang tidak ada pemaksaan ya. Ada keikhlasan, jadi kayak gitu saja. Tidak ada sanksi ya? Tidak ada. Tidak ada. Ini kan istilahnya mengedukasi si anak-anak kan tujuannya mereka untuk peduli pada mata uang kita. Ya. Nah, tentu ini kan berefek terkait dengan kepedulian ya, kepedulian daripada siswa, termasuk saya kira juga kepedulian orang tua. Nah, biasanya seperti tadi Bu, bagaimana Ibu bisa mendapatkan informasi bahwa oh ternyata di si A itu ada yang kebakaran, kemudian ada kena musibah, dalam bagaimana cara mendapatkan informasi Iya, itu? itu kita menyampaikan juga di orang tua siswa bahwa kalau misalnya ada itu kan ada grup paguyuban kelas. Nah, pasti setiap ada berita di kelas itu kan pasti disampaikan di grup kelasnya bahwa Bu, ada ini anak murid Bu masuk rumah sakit karena demam berdarah. Nah, kan Pak gurunya melaporkan ke bendahara katanya, oh ya kalau begitu nanti wali kelasnya dengan teman-temannya pergi membesuk. Jadi seperti itu, perwakilan seperti itu. Nah, itu di S3 ini nanti diserahkan di situ. Iya, diserahkan di situ. Memang tidak besar jumlahnya sebenarnya Pak ya untuk kita berikan sumbangan itu. Bukan persoalan mau banyak mau sedikitnya, tetapi
Bu Risa mungkin ada. Oke, ini menarik sih menurut saya, apalagi mengajarkan anak-anak ya. Kita juga tadi Ibu juga sempat menjelaskan kalau kadang-kadang kita belanja nih di minimarket, pastinya kalian 1.000 lah 500 pasti itu dialihkan ke permen segala macamnya. Nah, tapi bagaimana sih Ibu menjelaskan hal tersebut kepada orang tuanya? Karena meskipun mungkin selama ini Ibu mengatakan bahwa ya mendapatkan respon positif ya dari orang tua, apalagi mengajarkan anak-anak untuk menghitung pecahan gitu. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan respon dari orang tuanya supaya kalau sekarang nih, mulai sekarang setiap kali belanja nih anak-anak tuh diajarkan untuk berbelanja dengan pecahan 1.000 koin atau 100 rupiah. Karena kan kita lihat zaman sekarang anak-anak itu ketika berbelanja mereka tidak menggunakan uang koin lagi. Iya. Bahkan saya sendiri juga sudah jarang melihat uang koin. Jadi bagaimana sih Ibu menjelaskan hal tersebut kepada orang tua? Ya, seperti dari awal ketika program ini dimunculkan ya di inovasinya ini muncul di SD, itu kan pasti kami memberikan sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu bahwa ada program sekolah seperti ini, kemudian tujuannya seperti apa, sasarannya untuk siapa, kemudian manfaatnya untuk apa. Nah, ketika hal ini kita sosialisasikan, kita akan melihat respon orang tua. Oh ya, bagus. Karena ini berkaitan dengan karakternya anakku, Bu. Anakku juga supaya dia bisa juga hemat, tidak selalu belanja. Nah, Betul. ketika orang tua merasakan manfaat itu kepada anaknya, otomatis dia akan mendorong kepada memotivasi anaknya untuk bersedekah. Jadi kalau misalnya ada uang recehannya mamanya belanja atau apa, pasti anak bilang, "Mak, jangan dulu, Mak, simpankan kayak itu uang recehan. Nanti saya sedekahkan di sekolah hari Jumat." Nah, seperti itu. Kalau ada uang 200, Mak, jangan buang dah, Mak. Kalau kita dapat di jalanan atau apa, kasih saya. Jadi mereka yang justru mengedukasi orang tuanya. Baik ya. Seperti itu. Baik. Orang tua juga merasa senang kan. Ternyata anakku betul peduli. Sejak Baik. adanya program ini. Baik itu. Nah, Bu, ini kan kejadiannya kan ini kan bisa jadi bisa bersamaan ya. Musibah ada mungkin ada dalam 1 bulan itu mungkin ada 3 kali atau 4 Iya, kali betul, Pak. terjadi. Bagaimana Ibu bisa mengelola dan mendistribusi ini? Karena kan biasanya kan terbatas Biasa ini kan banyak. Bagaimana? terbatas ya. Nah, Ya, seperti betul, itu. Pak. Jadi kita melihat dulu mungkin ya, kalau misalnya minggu Jumat ini dalam 1 bulan itu biasa terkumpul mungkin 500.000. Tetap mungkin pemasukan 500.000 ya, tapi ketika kita ada yang mau dibesuk atau menggunakan dana sosial itu mungkin 600. Nah, berarti kan defisit 100. Nah, kita akan menunggu untuk bulan berikutnya. Iya. Nah, untuk bulan berikutnya Pak, itu insya Allah itu pasti akan ada. Dan kita biasanya Pak ketika ada momen-momen misalnya maulid, nah seperti itu kegiatan-kegiatan agama kan ini memang basisnya kan ke keagamaan. Ketika ada kegiatan maulid atau kegiatan Isra Mi'raj atau apa yang mendekati di hari Jumat, kita menyampaikan di orang tua bahwa Bapak dan Ibu tolong diingatkan anaknya untuk bersedekah. Boleh bersedekah 1.000 dan berikanlah sedekah terbaikmu. Nah, jadi kami selalu mengatakan tidak bilang kasih yang banyak, tidak, tapi berikanlah sedekah yang terbaik untuk peringatan Maulid Nabi ini. Jadi ketika momen Jumat itu Pak, biasanya 100 lebih, mungkin pada waktu itu dia nggak usah jadi 200, 300, seperti itu. Dan itu kan akan kembali lagi kepada siswa. Nah, seperti itu Pak. Jadi orang tua juga akan, dan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya 1.000 saja, bahkan kalau kadang orang tua ketika ada rezekinya lebih, biasa dia, Bu, saya bersedekah Bu untuk sedikit. Mungkin dia biasa 20.000, mungkin ada 50.000, seperti itu Pak. Jadi itu menutupi semua. Nah, sekarang ini kan sudah 2 tahun Bu ya Iya. berlangsung dan tentu ini kan ada dampak positif ya. Sejauh ini Ibu bisa melihat mengevaluasi dari yang bersedekah itu apa dampak nyata yang bisa Ibu ceritakan terkait dengan hal Iya, tersebut? seperti itu tadi Pak, mulai anak-anak mulai tumbuh rasa pedulinya, empatinya kepada teman-temannya. Kemudian dia lebih peduli kepada mata uang kita sendiri, bahwa uang itu tidak hanya dalam bentuk besar, pada saat besar dia berharga, tetapi dalam kecil ketika jumlah itu digabungkan dia akan memberi nilai. Iya. Nah, sama dengan 1.000, kalau kita pikir 1.000 itu berapa sih? Tetapi kita tidak melihat 1.000-nya, tetapi bagaimana kita menanamkan keikhlasan
memang kalau 1.000 tidak seberapa, tetapi ketika 1.000 menjadi banyak itu yang luar biasa, Pak. Murid saya itu terus terang ibu dia berada di Mhm. kalau orang mampu bersedekah bagi orang itu hal yang biasa. Mhm. Ya, ya. Kalau dia orang mampu, orang kaya bersedekah 10.000 itu hal yang biasa. Tetapi bagi kami yang menengah ke bawah, menanamkan rasa sedekah meskipun sedikit itu sudah luar biasa. Hasilnya itu yang kita harapkan itu sudah sangat luar biasa. Oh, ya. Baik. Tentu ini kan menjadi bagian terbentuk dari karakter ya, sehingga dari S3 ini terbentuk karakter dari siswa, kebiasaan untuk berempati, berjiwa sosial. Nah, tentu ini kan ada tantangan Bu ya. Bisa diceritakan apa tantangan dalam mengelola, mengembangkan inovasi di S3 ini? Ya seperti tadi Pak, kalau apa ini kendala-kendalanya atau ada masalah itu biasa ya tadi seperti kalau kita defisit, nah seperti itu satu. Kedua, kadang anak-anak kan tidak selamanya dia 1 minggu tidak akan mendapatkan uang koin. Nah, ketika anak-anak bertanya dulu, Bu, boleh nggak Bu saya sedekah dalam uang kertas? Ya. Nah, apa yang kita jawab? Saya bilang, silakan anak-anak, bersedekah itu tidak dibatasi mau koin mau apa, tetapi kegiatan S3 ini lebih menekankan kepada kepedulian kita tentang sedekah koin. Tetapi kalau anak-anak punya uang kertas 2.000 mau disedekahkan silakan, karena mereka ada ini, ada uang celengannya yang Mhm. dimanfaatkan anak-anak seperti itu Pak. Itu tantangannya bagi kami Pak di sekolah. Kalau orang tua murid sendiri apa itu? Apa namanya? Kalau orang tua murid Pak, itu responnya dia positif, karena kembali kepada mereka kan Pak. Kalau ada anaknya sakit atau ada orang tuanya yang meninggal, kan pasti kita pergi takziah ke rumahnya. Ini perwakilan, jadi ada guru yang mewakili, ini perwakilan dari SD Negeri Rapucini untuk keluarga yang berduka. Nah, mereka tahu karena memang nyata ya, nyata itu anunya buktinya. Kemudian juga ketika peringatan Maulid, kami kan selalu mengadakan lomba menghias kak dominya. Nah, bagaimana melibatkan orang tua murid di dalam kegiatan sekolah secara sukarela dan tidak, maksudnya dia tidak terikat, tidak secara terpaksa. Kami memberikan motivasi bahwa yang juara 1, 2, dan 3 itu kami berikan hadiah. Jadi S3 juga. Dari uang S3 karena memang peruntukannya kan untuk keagamaan. Nah, untuk apa itu? Ketika mengundang ustaz, ustaznya itu kita bayar dari mana? Dari uang S3. Karena memang di dalam dana bos tidak boleh peruntukan dana bos untuk kegiatan keagamaan dan hari-hari besar. Jadi di situ. Jadi uang diambilkan untuk uang ustaz. Jadi kita laporkan setelah ada kegiatan itu selesai, kita laporkan di orang tua murid bahwa penggunaan S3 ini untuk lomba ustaz sebegini, hadiah bagi juara 1 sampai harapan 1 itu sebegini. Orang tua senang dengan sukarela. Jadi dia Bu bahkan belum maulid itu orang tua sudah bertanya, menunggu-nunggu, Bu maulid nanti ini bulan depan ya misalnya, Bu maulid depan jadi enggak Bu kegiatannya? Kapan lagi Bu? Ada lomba lagi Bu? Saya bilang, saya kan tentu merespon Pak ya, apa yang menjadi harapan dari orang tua. Memang itu bukan harapan mereka untuk mendapatkan hadiah, tetapi setidaknya memotivasi orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah seperti itu. Ya, seperti mengelola masjid ini. Biasanya kan kalau dana-dana seperti itu kan harus transparan Bu. Betul ya? Pak, Betul sekali. Pak, itu yang sekarang yang sulit itu karena transparansi. Caranya gimana Bu? Ibu bisa menyampaikan secara transparan? Apakah Dilampirkan, membuat laporan kah? Iya betul. betul, ada Bu. Atau dibuat di papan tulis sekolah? Ada di Mading, kemudian kita sampaikan di grup paguyuban. Kan itu grup paguyuban kan orang tua isinya. Nah, kita sampaikan seperti yang tadi saya bilang bahwa bulan Oktober ini S3 adalah sebanyak misalnya 500.000, dari Jumat pertama sebesar ini, Jumat kedua sekiannya itu. Kemudian ketika orang tua murid, misalnya ada guru yang pergi membesuk orang tua yang itu yang tadi yang kena musibah ya Pak, seperti ini kemarin bencana alam itu, kita bekerja sama dengan media. Kita sampaikan, jadi akan muncul beritanya di media Pak. Nah orang tua kan pasti senang kalau ada berita seperti itu. Nah berita yang muncul di media itu kita share ke orang tua bahwa inilah hasil daripada S3. Baik. Ini buktinya bahwa S3, karena memang Pak
mau sekecil apapun, ketika uang itu kita tarik dari orang atau siswa atau warga, itu menjadi potensi dikatakan pungli. Pak Wali itu sudah berpesan jauh-jauh hari bilang hindari seperti itu. Nah, tetapi ketika kita memberikan program inovasi yang transparan, akuntabel, nah itu pasti orang tua percaya karena ada bukti nyata. Dan Betul. kita tidak pernah menyimpan uang itu, saldo itu untuk kegiatan yang di luar kegiatan sosial. Betul. Tapi Ibu ada tidak sih selama ini kan ya? Karena dari penjelasan Ibu artinya ini juga merupakan salah satu tindakan mengajarkan anak-anak untuk menabung. Betul. Untuk menabung. Nah, ada tidak sih orang tua yang menyampaikan bahwa karena program S3 ini anak saya juga jadi senang menabung di rumah. Begitu. Ya. Artinya Ada dampak tidak? lain yang ditimbulkan dari itu tadi. Betul. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan adanya program MBG kan ya. Nah, itu anak-anak kan biasa selama ini dia biasa membawa uang 5.000 atau apa, kita menyampaikan, bukan kita larang ya Pak, tapi kita memberi himbauan kepada Bapak dan Ibu Ya. dengan adanya MBG, tentu kan ini anak-anak sudah makan di sekolah, tentu sudah kenyang ya. Jadi uang belanja yang biasanya sebelum ada MBG dan sebelum ada S3 itu misalnya anak-anak diberi uang, kadang uang banyak jajanan anak-anak 5.000, Ya, 10.000. Tolong setelah adanya MBG dan adanya kegiatan S3, tolong anak-anak diajarkan dari rumah. Nah, untuk menyisihkan uangnya yang biasanya dulu belanjanya 5.000, tolong untuk hari ini 3.000 saja. Yang 2.000 itu disimpan di celengan di rumahnya. Karena sekolah tidak boleh mengintervensi itu tabungan siswa. Betul. Jadi silahkan ibu tabung sendiri di rumah, bagaimana mau bikin celengan, mau bikin dari apa terserah. Nanti kita di sekolah akan memberi reward ketika penerimaan rapor di sekolah. Orang tua disuruh membawa hasil tabungannya itu anak-anak Di rumah. dari rumah ke sekolah. Ini Bu hasil tabungannya anakku selama 6 bulan. Silahkan berapa jumlahnya, mau berapa itu kembali kepada mereka. Mau dibelikan sepatu, kebutuhan sekolahnya itu orang tua yang punya tanggung jawab. Orang tua juga senang karena anakku Bu sedikit-sedikit mak, aku sisihkan uangku, saya celeng. Seperti itu Pak. Untuk supaya dia lebih berani berhemat ya, untuk Betul. menumbuhkan rasa hemat itu seperti tadi. Betul sekali ya. Karena kan kita tahu ya kalau di zaman dulu bukan ya di zaman kita dulu ya. Kan biasanya ketika sudah bekali makanan, kadang-kadang sudah tidak diberikan lagi uang jajan Iya, gitu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak itu kadang-kadang diberi 5.000, 10.000 dengan jumlah yang kadang-kadang tuh berlebihan untuk usia mereka. Betul. Belum lagi dengan program presiden sekarang yang dimana setiap sekolah juga sudah mendapatkan makan siang gratis gitu. Jadi pastinya ini merupakan hal yang sangat menarik ya. Betul. Dan semoga ini juga bisa berlaku di sekolah lain. Iya, mudah-mudahan. Karena memang harapannya itu selama Pak. ini Bu ada sudah yang replikasi inovasi ini. Kalau S3 kemarin Pak ada dari Bone, itu yang saya bilang Pak. Kalau untuk sedekah ini kayaknya lebih mudah untuk diterapkan di sekolah-sekolah lain. Sebagian besar sekolah itu Pak menerapkan Jumat ibadah ya. Jumat ibadah, Jumat berkah, Jumat sedekah, Jumat infak, apa namanya yang dikemas, dan modelnya teknisnya hampir sama. Cuma mungkin beda strateginya saja untuk sekolah lain. Kalau ibu pakai koin, Kalau saya pakai koin, mungkin sekolah lain pakai tiba-tiba ngasih dos. atau sedekah apalah. Ada juga saya lihat di SMP itu kemarin ada, enggak tahu di mana ya, mungkin atau bukan di Makassar, anak-anak dijemput di pintu gerbang untuk bersedekah. Nah itu kan tergantung dari sekolahnya masing-masing yang konsepnya bagaimana. Tapi kalau bagi saya sedekah S3 adalah anak-anak sendiri yang dengan sukarela ikhlas untuk bersedekah Sekecil tanpa apapun ya. jadi kita Bu membuat celengan itu kita simpan di meja. Oke. Meja mana, Bu? Di meja guru, di meja kelas. Jadi anak-anak datang sendiri, anak-anak Simpan sekarang waktunya kita bersedekah ya. Jadi silakan anak-anak. Kadang juga ada Bu anak-anak yang tidak bawa uang, dia tidak sedekah, enggak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Jadi dia datang sendiri, dia kasih masuk celengan, dia kasih masuk sendiri celengan, guru tidak melihat. Karena kalau dikasih begini seolah-olah kita menadah kan. Betul. Kalau kita begini kan kita menadah, anak-anak ada rasa tidak enak kalau misalnya hari itu dia tidak bawa uang. Tapi kalau dia sendiri yang berniat Menyimpan memberikan, memasukkan, ini kan dia sendiri yang punya keikhlasan. Oh ya saya ini. Selama ini nggak ada masalah Bu terkait dengan keamanan
sekolah ya, biasa Iya, saja betul. sudah tampung di dalam celengan ini tiba-tiba Hilang, pada saat mau Enggak. sedekah. Alhamdulillah tidak, karena ada teknisnya Pak. Begitu selesai anak-anak bersedekah, langsung dihitung bersama-sama. Di hari yang sama. Di hari yang sama, Oke. anak yang menghitung sendiri, bendahara kelas, anak-anak sendiri yang menyetor nanti ke bendahara sekolah. Ibu, ini S3-nya kelas 5A sebesar 15.000, ditulis. Oke. Ditulis jadi transparan. Nah, itu yang tadi Bu, setelah selesai hari Jumat, biasanya nanti hari Sabtu kita foto, kita share di grup orang tua. Seperti itu. Jadi dia Jadi tahu. teknisnya sudah diantisipasi. Iya, ya. sudah Pak, terkait yang pertama kali itu waktu dibuat program itu sudah diantisipasi memang. Menarik ini Bu, Betul. karena seharusnya ini kan harus diaplikasi di setiap sekolah. Betul Mungkin sekali. barangkali beda konsepnya, tetapi Beda. tadi koin yang tadinya tidak berharga kan Iya, berharga, Pak, betul. ya. Betul. Betul. Tapi mungkin ya Pak ya, Ya. sebenarnya hal ini pun juga sudah direplikasikan gitu, tapi dengan nama lain. Betul, Yaitu betul. bendahara Betul, kelas, iya, bukan betul. sekolah namanya. Iya. Ini lebih diolah oleh guru setiap kelas ya. Dan tentunya juga diperuntukannya untuk siswa di kelas yang sama gitu. Tapi ini biasa. lebih S3 ini lebih menyeluruh untuk seluruh siswa dan siswi di sekolahnya. Betul itu. Bu, ini kan tadi dibiasakan muridnya. Ada tidak mungkin siapa tahu ada pada saat guru atau murid menjemput anaknya, ada tidak orang tua murid yang juga dengan senang hati melakukan kebiasaan itu untuk menabung juga, menyumbang? Biasa juga ada Pak, seperti yang saya sampaikan ketika kami menyampaikan Ibu nanti ada kegiatan maulid seperti ini ya. Ada kegiatan Isra Mi'raj atau apa. Mari kita memberikan sedekah terbaik sedekah terbaiknya berikan pada, kadang biasa orang tua itu memberikan ada 50.000 ketika sedekah dongeng itu yang tadi saya sampaikan Pak. Kan kita jauh-jauh hari menyampaikan dari Basnas kan juga sudah ada surat yang disampaikan ke orang tua, ditandatangani orang tua dan diberikan amplop untuk bersedekahnya itu tadi. Nah, kita menyampaikan, tetapi ada juga orang tua karena Basnas juga Pak, ketika ada hasil sedekah hari itu juga harus dihitung. Oh, oke. Begitu Basnas, dompet duafa seperti itu isi seperti itu. Jadi harus hari itu dilaporkan Pak. Dan kami bahkan pernah mendapat penghargaan dari Bank Indonesia terkait, kan ada programnya Bank Indonesia itu terkait penukaran koin. Nah, Koin terbanyak atau koin dia dihitung, kalau itu lomba Pak, dihitung berdasarkan siapa yang terbanyak koinnya. Ada biasanya dia ada aturannya, koin yang tahun ini yang boleh ditukarkan. Kan nanti ditukarkan dengan uang baru. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk dari program dari Bank Indonesia untuk mempeduli terhadap itu tadi uang koin, karena sekarang kan susah uang koin. Betul. Bank Indonesia itu kerjasama biasa dengan Alfa. Oh ya, saya lupa tadi sampaikan Pak bahwa kami juga bekerjasama, bermitra juga dengan Alfa dan Indomaret yang terdekat dari sekolah. Karena kan tidak mungkin Ibu kalau uang yang koin-koin tadi 100 itu setiap minggu jumlahnya misalnya 200, kita mau serahkan koinnya dalam bentuk 200 ke orang yang kebakaran. Nah, pasti kan kita tukar. Nah, iya itu. Jadi kita ada kerjasama dengan Alfa terdekat. Pak, saya mau menukar uang koin di sekolah saya. Oh ya, justru Alfa dengan Indomaret itu dengan senang hati. Ibu ada berapa? Biasa kami menukar Ibu 1 bulan sekali. 1 bulan Satu bulan sekali. Biasa sampai 700.000. Banyak kan Pak, kalau 700.000 dari uang koin itu biakin kita ada punya galon. Ada galon yang dipakai untuk menyimpan itu uang koin tadi. Nah, jadi kita biasa ada juga berat Bu itu. iya. Jadi kita hitung yang uang pecahan. Tapi kalau di Indomaret itu dia pisahkan antara yang pecahan uang 100 tadi seperti tadi. Jadi dia hitung jumlahnya begini. Nanti ada tanda tangan, ada surat begitu. Jadi kita foto Bu. Kita foto itu yang ketika kita penukaran dengan Indomaret dengan Alfa, kita share lagi di grup orang tua. Ini hasilnya. Seperti itu Pak. Jadi betul-betul transparan. Iya Pak. Kemarin juga waktu kita dapat apresiasi dari Bank Indonesia sebesar 1,5 juta karena kita kan
memang kami bukan urutan terbanyak sedekah koin ya, karena kami tidak menghimbau ke anak-anak harus banyak-banyak kumpul koin, tapi tidak diharuskan. dari hasil yang kita sudah lakukan itu yang kita tukar. Kalau mungkin sekolah lain ketika ada himbauan mengumpulkan koin terbanyak kan dia langsung sampaikan, oh bawa koin sebanyak-banyaknya, jadi mungkin dia akan banyak hasilnya. Tapi bagi kami tidak seperti itu, kami memanfaatkan yang program kami itu untuk ditukarkan di sana. Jadi kita diapresiasi uang 1,5 juta, kita sampaikan di orang tua. Untuk apa itu uang 1,5 juta? Untuk menambah itu tadi, menambah modalnya S3. Itu tadi. Nah sekarang sudah banyak Bu yang Ibu cerita ini. Kira-kira Bu, apa pembelajaran apa yang bisa diambil hikmah dari inovasi yang Ibu terapkan itu? Ya itu tadi Pak, pertama anak-anak lebih peduli, anak-anak memiliki jiwa empati, memiliki jiwa kepedulian, jiwa sosial, baik kepada sesama, artinya orang terdekatnya, di lingkungan terdekatnya atau di lingkungan yang agak di luar, ya seperti itu. Jadi mulailah dari kecil Pak ya, kami menanamkan, karena memang tugas berat itu membentuk karakter anak-anak Bu, karena harus dimulai dari kecil. Nah, mungkin dari rumahnya dia tidak ada rasa kepedulian, tapi kalau di sekolah dibiasakan akan berdampak di rumahnya juga. Bahkan juga, bahkan dia juga bisa mengedukasi setidak-tidaknya di keluarganya itu. Nah, kalau mungkin ada adiknya, ada kakaknya, mungkin oh adikku juga, nah seperti itu. Itu Pak. Iya. Tentu ini kan menjadi tantangan tersendiri untuk mengelola bagaimana uang ini dikumpulkan. Ya apa tadi ceritanya tadi kan dari Alfa kemudian mungkin Indomaret ya. Nah, yang melakukan itu siapa Bu? Itu tadi bendahara S3 tadi. Bendahara itu dari guru ya, dengan siswa. Supaya siswa juga tahu bahwa memang ditukarkan di sini. Itu uang 100 nak ternyata berguna. Ternyata berharga. Kalau itu uang dikumpul jadi 1, jadi 1.000, itu ternyata berguna. Nah, ini kondisi ini tidak mengganggu mata pembelajaran. Tidak Pak, karena ketika menukar itu ketika misalnya ada perwakilan, kan tidak selalu bilang semua anak ikut ke sana, tidak. Misalnya kita minta yang anak kelas 6 yang sudah besar-besar, satu orang ketua kelasnya atau bendahara kelasnya, ayo sama-sama pergi ke Alfamart, pergi ke Indomaret, kita pergi di sana. Mungkin nanti bulan depan lagi kelas yang lain. Itu anak-anak juga lebih tahu Pak, tahu bahwa ternyata bermanfaat juga ini uang koin. Nah, harapan yang terbesar bagi Ibu bagaimana sehingga inovasi ini bisa berlanjut? Harapan saya sebenarnya anak-anak lebih peduli lagi. Mungkin tidak di hari Jumat saja dia dapatkan 1.000, mungkin dalam satu hari dia bisa dapatkan 1.000 atau 2.000 uang koin. Itu kan berarti anak-anak sudah kepeduliannya besar sekali. Itu Pak. Karena ini kan harus sustainable ya Bu. Betul. Dengan inovasi ini, apalagi kan kalau kita mengacu aturan Kemendagri, mungkin S3 ini masih berlaku untuk tahun 2 tahun ke depan ini. Iya. Untuk kita laporkan. Nah, kira-kira Bu untuk keberlanjutannya ini kira-kira ide apa lagi yang harus kita munculkan dari S3? Mungkin tadi hanya bukan 1.000 koin mengumpulkan 1.000 koin ya. Nah, mungkin ada ide lagi yang bisa dikombinasikan dengan S3 ini. Iya Pak. Muncul lagi ide baru, inovasi baru. Kalau kami di sekolah itu sudah ada program yang mengawali tadi Markisa, sedekah sampah. Jadi anak-anak tidak dibekali saja dengan sedekah S3, sedekah koin. Tapi kami juga lebih awal ini sebenarnya Pak, program Markisata ini. Mari sedekah sampah tak. Jadi kita memberi edukasi kepada anak-anak bahwa bersedekah itu tidak hanya berupa uang. Dalam bentuk sampah, artinya sampah terpilah, itu kita juga bisa bersedekah. Hasilnya setiap itu programnya ya. Kalau Markisata itu dia setiap hari Sabtu. Anak-anak bersedekah botol, bersedekah plastik yang sudah dipilah untuk disedekahkan di sekolah. Jadi setiap anak Pak ada timnya juga. Ada lain dia timnya. Karena ini kan bagian dari inovasi sekolah juga Pak. Ini sudah masuk juga di IGA. Nah, dari sedekah sampah itu kita timbang, nanti kan dikumpul dulu Pak kalau sudah banyak kan, dari kita ke pengepul. Nah, kita pengepul itu biasanya 1 bulan sekali. Itu seluruh siswa Pak. Jadi kita bagaimana memberi apresiasi kepada siswa untuk sedekah sampah tadi, yaitu bahwa anak-anak itu kan terkait dengan program Adiwiyata sekolah Bu. Nah, itu tadi terkait program Adiwiyata sekolah. Ketika anak-anak yang rajin bersedekah sampah tadi, kita akan kalungkan, kita akan panggil setiap hari Senin sebagai duta Adiwiyata. Oke, menarik ya. Jadi membuat anak-anak ini tertarik untuk
mendapatkan hal senang Bu tersebut. dia karena siapa yang tidak bangga kalau setiap hari Senin dia diupacarakan, dikalungkan selempang duta Diwiata, duta literasi. Nah, seperti itu. Itu untuk kemudian diambil kembali. Iya, meskipun diambil kembali tapi dia kan bangga. Orang tuanya Betul. juga, Bu. Iya, iya. Selalu dia dari rumah dia sudah bawakan, Bu, anakku bawa sedekah, Bu. Ada bukunya, Bu, ada buku. Jadi itu didata gitu. Iya, anak-anak mencatat sendiri barang toh tanggal ini, nama, kelas, sedekah apa misalnya botol bersih ya. Nah, botol bersih atau kertas atau dos. Jadi itu hasilnya itu nanti juga ditimbang. Biasa kita banyak Bu, biasa dapat 1 minggu itu biasa dapat 80, dapat apa nanti kita gabungkan. Di Kalau S3 itu. tidak Pak, kalau S3 lebih peruntukannya kepada kegiatan sosial. Tapi kalau ini tadi yang program Markisata yang sedekah sampah ini tadi, kita lebih kepada untuk mengedukasi anak-anak kepedulian lingkungan. Tapi uangnya ini kemana Mbak ini? Ini uangnya Pak kita pakai kegiatan ketika ada banjir. Nah, memang enggak beda-beda jauh sih dengan tadi yang sosial. Khusus banjir. Iya, ya tidak, maksudnya ada kalau misalnya itu kan banjir itu kan akibat lingkungan. Nah, kita kan dari situ misalnya ada banjir atau apa, rumahnya apa. Nah, kita beri situ dari uang apa? Dari uang sedekah sampah tadi. Nah, ketika ada kegiatan-kegiatan outing kelas, anak-anak keluar. Iya. Nah, itu terkait hari-hari lingkungan. Nah, uang itu dipakai seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak sih, saya selama ini tercengang ya. Cukup menarik. Cukup menarik dan saya juga berharap bahwa hal ini dapat dilaksanakan di semua sekolah ya. Kenapa? Karena bukan hanya bermanfaat untuk para siswa dan tentunya keluarga yang nantinya dibantu dari uang S3 ini, tapi juga sangat menarik untuk membangun karakter setiap Betul, anak itu tujuannya. yang bersekolah di situ. Nah, untuk harapannya Kami berharap pemerintah ya kita cukup mensupport saja. Ketika ada kegiatan yang terkait dengan kegiatan sosial seperti ini kan ini seperti Bank Indonesia setidak-tidaknya kami diundang. Karena kemarin-kemarin Bu terus terang kami tidak pernah diundang ketika ada lomba koin. Makanya saya Pak, saya ini programku sudah lama tentang kegiatan ini. Tapi kami tidak kan memang Pak itu ada batasan sekolah yang diundang. Langsung saya telepon kepada penanggung jawabnya Bank Indonesia. informasinya Ibu. Menarik. Iya Pak, karena saya penasaran apa Pak yang menjadi syarat sekolah itu diundang untuk ikut lomba pengumpulan koin. Nah, karena sementara saya punya program yang berkaitan dengan koin. Pengumpulan koin Nah, ya. tidak apa-apa Bu, silakan ikut saja. Akhirnya saya ikut. Nah, untuk seterusnya kami diundang setelah itu. Saya penasaran karena saya juga punya program itu. Jadi itu kan sebagai tindak lanjut dari pemerintah ya Bu ya untuk mendukung kegiatan ini. Itu seperti itu Pak. Yang itu tadi saya sampaikan kami diapresiasi 1,5 juta seperti itu. Jadi supaya anak-anak juga tahu bahwa oh ternyata ada kegiatan yang sinergi. Ya, ada kegiatan antara pemerintah dengan programnya sekolah. Ya, seperti itu. Karena kan surat dari Bank Indonesia itu pasti ke dinas dulu. Diberikan ke dinas, nanti dinas yang menunjuk sekolah-sekolah itu. Seperti itu Pak. Nggak ada harapan lain Mbak, selain misalnya Ibu punya inovasi ini bisa direplikasi atau sekaligus Sosialisasi mungkin. muncul sudah edaran. Lain kadang kan biasa mereka saya juga punya pendidikan itu memberi ruang kepada inovasi-inovasi sekolah untuk dilakukan oleh sekolah lain yang berada di lingkungan Kota Makassar. Supaya dampaknya lebih luas Pak. Jadi bukan hanya sekolah saya saja yang menerapkan S3, boleh saja mungkin sekolah B menerapkan juga, tetapi mungkin teknisnya lebih berbeda. Tetapi intinya kan sama seperti itu. Sosial Iya, sama dengan itu ada sekolah lain ya, misalnya tentang setiap tanggal 1 itu seperti ada hari
Hari Cita-Cita. Nah, ketika program itu baik, menurut saya, kenapa saya tidak bisa ikuti? Nah, itu baik. Nah, itu sebenarnya tergantung dari kebesaran hati sih sebenarnya dari sekolah untuk mereplikasi itu untuk kebermanfaatannya. Kalau bagi saya bermanfaat untuk sekolah saya pasti akan replikasi. Akan lakukan. Iya. Dan saya sudah lakukan itu Pak terkait Hari Cita-Cita. Hari Cita-Cita itu. Kalau misalnya cita-citanya polisi, Nah, pakai polisi, betul. gitu. Saya pakai itu di kegiatan namanya Family Day. Oh, Family Day. Family Day itu mendekatkan hubungan orang tua anak dengan sekolah. Jadi 1 bulan di minggu pertama itu ada kegiatan Family Day. Anak-anak dengan orang tua harus datang mengantar. Orang tua harus menyempatkan waktunya mengantar ke sekolah. Ini kan menumbuhkan kedekatan Pak antara anak. Kadang orang tua sibuk apa enggak ada. Nah, di situ apa yang mau dilakukan? Anak-anak memakai baju cita-citanya. Jadi dari rumah itu sudah dikasih pakai karena ada yang tentara, jadi polisi, nanti dikumpul di lapangan. Apa cita-citamu nak? Ceritakan apa cita-citamu. Dia dengan sendirinya bercerita. Itu kan motivasi ya supaya besok lusa siapa yang mau jadi dokter, siapa mau jadi guru apa. Nah, itu semua Pak. Kenapa tidak kalau memang program itu bagus untuk sekolah? Iya. lagi baru beli baju tentara, baju beli polisi. Untuk hari cita-cita ya. Tidak, karena dia biasanya dari TK itu Bu, dia sudah pakai begitu, dia punya. Jadi saya bilang kalau misalnya anak-anak misalnya tidak ada bajumu yang begitu, pakai saja baju yang ada di rumah. Boleh pakai baju batik. Nah, boleh pakai baju muslim, kan siapa tahu dia mau jadi ustaz. Seperti itu. Kan dia punya baju muslim, kalau di rumah kan dia pasti dia punya baju muslim setiap hari Jumat. Saya bilang iya Bu, enggak punya. Tapi kan tidak harus bahwa kalau dia pakai baju muslim dia jadi ustaz. Tapi kita tanya ketika dia kumpul di lapangan, ditanya gurunya, apa cita-citamu nak? Mungkin saya mau jadi guru, saya mau jadi dokter. Tapi biar pakaiannya tidak seperti itu. Kita tidak memaksakan Pak, karena itu tergantung dari kemampuan orang tua. Tapi anak-anak juga termotivasi Bu Pak, karena dengan begitu saya mau jadi tentara Bu, saya mau jadi dokter. Nah, kenapa tidak? Kalau itu baik kan? Betul. Jadi memang semua yang diciptakan oleh inovator itu memang perlu disaling mereplikasi. Betul Pak. Jangan hanya sekolah ini dan sekolah lain. Jadi kita harus saling Betul Pak. mereplikasi. Betul, jangan berhenti di satu sekolah. Betul ya. satu sekolah iya. Kalau memang itu baik kan, itu kan inspirasi Artinya, Pak. Iya, inspirasi bisa menginspirasi kan bisa ATM. Betul. Dan modifikasi. Betul sekali. Baik, yang terakhir Bu, yang saya ingin tanya sama Ibu, untuk harapan ke Brida apa yang Ibu sampaikan kepada kami? Iya. Selama ini kami berterima kasih sekali ya kepada Brida karena sudah memberi bimbingan, memberi motivasi terkait dengan inovasi. Hal yang dulu tidak pernah terlintas di kita. Saya dulu terus terang Pak penasaran sekali, kenapa sih orang bisa buat inovasi seperti itu? Kenapa? Nah, saya kan begitu tertantang kenapa? Akhirnya saya berusaha menggali informasi apa sih, kita ikut BIMTEK-nya, kita ikut apa. Nah, saya berharap ini Brida lebih masif lagi untuk mengedukasi ya kepada sekolah-sekolah yang belum punya inovasi, karena inovasi ini kan tergantung dari pimpinan Pak, pimpinan di sekolah ya. Betul. Ketika kebijakan itu tidak dieksekusi oleh kepala sekolah, jangan berharap bilang ada inovasi muncul dari sekolah itu. Dana dan apa itu kan semua bergantung dari pimpinan. Nah seperti itu Pak. Jadi kami berharap bahwa Brida itu lebih masif lagi untuk menarik itu sekolah-sekolah yang belum punya inovasi, supaya dia merasakan bahwa inovasi itu bermanfaat untuk pengembangan sekolah menjadi sekolah yang unggul. Seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Baik. Nah, tapi sebelum kita tutup ya, ada satu pertanyaan nih untuk Pak Amri. Melihat banyaknya inovasi-inovasi yang dilakukan di sekolah dari Ibu Juli ya, selaku kepala sekolah, perlu tidak sih adanya sosialisasi yang langsung ke setiap sekolah? Nah, saya kira memang ini menjadi pekerjaan beratnya kami untuk selalu roadshow ya, kita mendatangi dari apa yang belum kita jangkau. Memang tahun lalu itu ada beberapa yang kami sudah datangi, namun karena keterbatasan tim bagi kami, termasuk juga mungkin waktu ya yang terkait dengan itu, sehingga kami perlu menata ulang kembali teman-teman yang bisa untuk membagi diri untuk ke setiap sekolah.
Iya. Ada 400 sekian sekolah termasuk SMP ya. Betul. Itu dengan swasta Bu ya. Swasta Pak. Iya. Ini memang juga kami mendatangi, kami harus mencatat dengan baik karena jumlah 400 ini bukan hal yang sedikit. Betul. Mungkin kita tahu nama sekolahnya tapi alamatnya yang susah. Iya. Betul Kontak sekali. personnya susah Iya. dan lain sebagainya. Kemudian juga memang kami sering berharap dari sekolah-sekolah Betul. untuk bisa membantu kami, kira-kira misalnya inovasi ini bisa di apa istilahnya ditularkan lah. Iya. Kalau Betul. penyakit ditularkan nggak bagus, tapi kalau yang penyakit Inovasi ditularkan, ya. Inovasi, Betul Pak. betul Betul. sekali. Saya berharap biasanya teman-teman yang dari sekolah ini bisa memberitahu yang kami tidak bisa sempat beritahu, tolong disampaikan. Dan kalau ada yang mau bergabung, kami akan langsung follow up seperti itu. Baik, jadi memang inovasi itu penting ya dilakukan di setiap sekolah. Apalagi inovasi itu berdampak baik untuk perkembangan dan juga karakter Betul. dari setiap siswanya. Ya, ini merupakan perbincangan yang sangat-sangat bermanfaat tentu saja, dan semoga sekolah-sekolah lain yang menonton kita dan juga mendengarkan di 99,6 FM ini dapat menerapkan di sekolah mereka tentu saja, karena mulai dari S3 itu tadi, Iya. kemudian juga bank sampah tak, Iya. dan Wisata, ya. iya, Markisa. Markisata ya, Markisa, inovasi ya ada. Betul, dan juga Hari Cita-Cita tadi itu tentunya merupakan program-program yang bisa membangun karakter anak-anak untuk lebih baik ke depannya. Dan terima kasih untuk Pak Amri dan juga Terima Ibu Juli Terima waktunya kasih, ya. sama-sama. Tentu saja, dan terima kasih juga untuk sahabat Al-Markas yang sudah menonton kami dari awal hingga saat ini. Semoga informasi yang dari awal hingga saat ini kita bahas dan perbincangkan dapat diterima dengan baik, dan mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap. Saya dan juga Pak Amri serta Ibu Juli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.